Nah, saudara, masih bersama kita di program Mutiara Iman dalam pembahasan paduan parenting Islami bersama dengan Ibu Nadifatus Sulfa MPD. Kemudian Ibu, apa saja sih masalah yang dapat menyebabkan terhambatnya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak? Baik Mbak Nia, komunikasi itu penting sekali ya, sahabat Mutiara Iman. Terkadang, bahkan bukan terkadang lagi, seringnya orang tua itu melupakan aspek psikis atau kebutuhan psikis dari sang anak. Orang tua cenderung memikirkan kebutuhan finansial saja, misalnya anak sudah cukup makan, uang saku cukup, uang sekolah oke, baju semuanya ya, HP, pokoknya semuanya dipenuhi, tapi tidak pernah menjalin komunikasi dengan anak. Maka yang terjadi adalah anak itu tabung cintanya kosong. Tabung cinta itu apa? Oke. Tabung cinta kita sebagai manusia itu memiliki masing-masing tabung cinta. Tabung cinta ini setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang besar gitu, sehingga harus dikasih banyak perhatian, kasih sayang. Ada yang mungkin dikasih sapaan doang, nggak usah dikasih pujian, itu sudah cukup tabung cintanya. Itu tergantung masing-masing. Jadi kalau anak tabung cintanya kosong, itu penyebabnya adalah komunikasi orang tua yang minim. Nah, orang tua menganggap tidak perlu tuh ngobrol lama-lama, menghabiskan waktu bersama. Yang penting anak udah makan cukup, bajunya udah bagus-bagus, sekolahnya udah bergengsi, mobil, mungkin ya HP dan sebagainya itu terpenuhi semuanya. Tapi orang tua tidak pernah melakukan deep talk. Deep talk itu berarti komunikasi yang mendalam. Jadi orang tua tidak menjadi sahabat bagi anaknya, tidak mau mendengarkan, tidak mau ngobrol bersama dengan anaknya, tidak melakukan quality time, maka anak akan merasa kesepian, tabung cintanya kosong. Terlebih lagi kalau orang tua ini melakukan kesalahan, yaitu mendidik anak dengan cara menghukum dan membentak. Orang tua seringnya kan kita lihat ya di pemberitaan banyak terjadi gangguan kesehatan mental ya. Penyebabnya karena orang tua melakukan komunikasi yang kurang baik antara orang tua dengan anak, itu sering disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya, satu, orang tua cenderung menganggap kebutuhan anak itu hanya seputar kebutuhan fisik saja, yaitu kebutuhan seperti sandang, pangan ya, jajannya yang penting cukup, kemudian bajunya cukup, uang saku, gadgetnya yang versi terbaru, mobil, mungkin kalau dia anak orang kaya ya, dan sebagainya. Pokoknya kalau kebutuhan fisiknya terpenuhi, itu dirasa cukup, sudah cukup. Padahal tidak hanya sekedar kebutuhan fisik, anak itu juga membutuhkan dukungan emosional, motivasi, atau komunikasi intens antara orang tua dengan anak. Jadi jarang banget anak-anak yang bermasalah atau mengalami gangguan mental itu mendapatkan komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Jadi kalau orang tua itu tidak melakukan komunikasi yang baik, tidak menjadi sahabat yang baik bagi anaknya, tidak menjadi pendengar yang baik bagi anaknya, maka akan cenderung mengakibatkan anak ini akan mengalami gangguan mental di kemudian hari, Mbak Nia. Karena bisa jadi kan satu, tabung cintanya kosong. Tabung cinta adalah sesuatu yang ada di dalam diri semua orang yang harus dipenuhi. Dipenuhinya dengan apa? Dengan kasih sayang, komunikasi, jalinan hubungan yang baik dan sebagainya. Jadi tabung cinta anak yang kosong itu akan menyebabkan anak akan cenderung mengalami gangguan mental. Nah, tabung cinta ini harus diisi dengan perhatian orang tua, komunikasi yang baik, mungkin bisa pujian yang positif, kasih sayang, deep talk ya. Kita menyebutkan di dalam psikologi ada istilah deep talk. Jadi orang tua harus melakukan deep talk kepada anak. Misalnya salah satunya pada posisi ketika hendak tidur ya, ketika tidur bisa ngobrol tentang kehidupan anaknya, atau mungkin ketika anak sedang waktu senggang, jadi kita perlu sebagai orang tua untuk ngobrol bareng, aktivitasnya bagaimana, sekolahnya bagaimana, PR-nya
apa gitu, sudah dikerjakan atau belum, di sekolah ngapain saja. Itu bukan sekedar kepo ya, tapi itu bentuk perhatian orang tua, karena kalau anak itu tidak diberikan komunikasi seperti itu, anak akan cenderung merasa kesepian. Nah, kalau sudah merasa kesepian, tabung cintanya kosong, dia akan mencari perhatian di luar orang tuanya, misalnya dengan melakukan tindakan-tindakan yang bisa jadi kurang baik di luar rumah gitu ya. Kemudian orang tua cenderung memaksakan anak melakukan hal-hal yang diinginkan, misalnya harus masuk jurusan tertentu, harus melakukan sesuai yang diharapkan oleh orang tua, tetapi dengan pemaksaan. Kadang juga disertai dengan bumbu-bumbu hukuman. Nah, hukuman fisik ini sangat dilarang sebetulnya dalam ajaran agama Islam, sahabat Mutiara Iman. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah menghukum anaknya dengan hukuman fisik, karena hukuman fisik apalagi mencaci maki itu justru sangat melukai psikis sang anak. Nah, akan ada luka batin, teman-teman. Jadi luka batin ini atau yang disebut sebagai inner child yang terluka akan terbawa sampai anak itu dewasa. Nah, kalau anak sudah terluka batinnya, tidak mau memaafkan orang tua, maka akan muncul gangguan-gangguan kesehatan mental di masa yang akan datang, misalnya seperti gangguan kecemasan, gangguan emosional, bahkan perilaku-perilaku yang tidak baik seperti yang pernah saya tangani klien-klien saya. Kebetulan saya di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan itu sebagai konselor ya. Jadi ada beberapa kasus yang saya tangani penyebabnya karena komunikasi orang tua yang tidak baik. Nah, diantaranya ada kelainan seksual. Nah, kelainan seksual itu kasusnya adalah anak atau remaja tidak bisa menyukai lawan jenis, dia menyukai sesama jenis. Itu penyebabnya apa? Ternyata setelah ditelusuri bahwa anak tersebut, kebetulan klien saya ini perempuan ya, dia perempuan, dia orang tua bermasalah dengan orang tua laki-laki. Nah, ayah ya, ayahnya ini sering menghukum dengan kasar, bahkan mukul dengan sapu sampai sapunya patah. Nah, diomeli, pokoknya kalau melakukan kesalahan, misalnya numpain susu, pukul, jajan sembarangan, dipukul, nakal bandel sedikit, main-main air, dipukul gitu. Pokoknya semuanya dengan menghukum. Pokoknya kamu harus jadi anak baik, harus nurut. Kalau nggak mau nurut, kamu dihukum. Nah, ketika nangis, dipaksa untuk diam. Jangan nangis gitu, jangan nangis. Akhirnya dia tidak bisa menyalurkan emosionalnya. Dia mengalami gangguan emosional, juga mengalami gangguan seksual ya, karena kan dia dalam persepsi dia akhirnya ya dia secara tidak disadari menyimpulkan bahwa ayahnya sama dengan laki-laki, laki-laki sama dengan jahat ya. Jadi dia akhirnya, kenapa ya Bu, saya kok tidak bisa menyukai laki-laki, padahal saya perempuan, harusnya kan normalnya menyukai laki-laki, tapi ternyata dia tidak bisa karena melihat realita dulu ketika masa kecil, dia menyimpan luka batin, sering dimarahi, sering dihukum oleh orang tuanya, bahkan melihat ayahnya sendiri KDRT dengan ibunya, maka dia secara tidak disadari menyimpulkan bahwa laki-laki itu seperti ayahnya, jahat, dan itu dia tidak disadari. Nah, caranya mengatasi itu dengan cara memaafkan ya sebetulnya ya. Jadi proses klien saya yang saya tangani itu sekarang sudah fase sembuh ya dari luka masa lalu, sekarang sudah menikah, alhamdulillah. Nah, ini perlu kita tegaskan kepada teman-teman sahabat Mutiara Iman bahwa berkata kasar, menghukum anak itu bukan solusi untuk menjadikan anak menjadi pribadi yang solihah atau patuh kepada orang tua. Didiklah anak dengan penuh kasih sayang, dengan suri tauladan yang baik, perkataan yang mulia. Jangan dengan menghukum, karena itu justru akan melukai batin anak. Kalau luka batinnya tidak sembuh, terbawa sampai dewasa, akan mengalami gangguan kesehatan mental. Banyak kok teman-teman yang bunuh diri ya. Kemudian melakukan perilaku yang negatif seperti judi online ya, sekarang sedang marak itu ya. Kemudian depresi, itu ternyata kalau ditelusuri ke belakang, penyebabnya adalah komunikasi orang tua yang tidak baik. Berdasarkan penjelasan dari Ibu Nadifatus Sulfa MPD, kita jadi lebih memahami bagaimana seharusnya menjalin hubungan komunikasi yang harmonis antara orang tua dan anak.
Setelah ini kita masih mempunyai beberapa pertanyaan lagi nih. Tentunya tetap di program Mutiara Iman.